IO ini terbentuk karena adanya tuntutan tugas mata kuliah manajemen event. Karena ada tugas mata kuliah manajemen event. Adanya mata kuliah manajemen event dan untuk memenuhi mata kuliah tersebut. IO ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen event. Event organizer ini awalnya terbentuk karena kita memiliki tugas kuliah yang mewajibkan kita untuk membuat sebuah event. Tugas kuliah manajemen event yang saya rasakan ya cukup berat karena waktu prosesnya lama tapi ikhlas. Rasanya senang, terus tertantang, excited tapi juga takut. Takutnya itu karena takut gagal. Yang pertama itu takut karena event ini termasuk event yang besar, event nasional, jadinya takut udah negatif thinking dulu, takut event ini bakal berhasil atau tidak. Yang dirasakan ketika diamanahi untuk membuat suatu event itu cukup overthinking karena tahu dan dengar dari cerita kakak tingkat mengenai event sebelumnya itu seperti apa. Bingung, beban, nggak tahu mau apa, nggak tahu harus apa, nggak tahu harus gimana, karena kan aku nggak pernah ikut organisasi, terus nggak pernah buat event, jadi ya bingung mau gimana, harus gimana tuh tetap bingung banget. Nggak kaget sih karena sudah tahu dari kakak tingkat kita. Karena setiap kelompok itu dapatnya random untuk eventnya. Jadi itu kesepakatan bersama. Kalau ditanya kenapa milih stand up, sebenarnya aku nggak milih stand up karena emang udah dipilihin. Jadi aku tinggal ngejalanin aja, tinggal membuat konsep acaranya. Alasannya itu cukup simpel karena di event kakak tingkat sebelumnya belum ada yang membuat event mengenai stand up comedy. Sebenarnya tuh kita tuh dalam menentukan tema event ini tuh kita tuh pertama kalinya tuh cuman searching Google apa event yang langka dan jarang diadakan. Nah, terus ada beberapa pilihan, namun akhirnya setelah beberapa pertimbangan voting akhirnya kita menentukan untuk memilih stand up comedy menjadi tema dari event kita. Gimana ya, udah dapat undian, dapat stand up gitu dari dosennya. Cukup melelahkan mengingat punya tanggung jawab yang cukup besar dan juga harus bisa meluangkan banyak waktu. Cukup melelahkan karena mengingat harus bisa membagi banyak waktu dengan aktivitas yang cukup padat dan juga harus pintar-pintar menjaga mood. Rasanya jadi si acara capek banget karena emang harus mikir, harus menjalan cara teknis. Apalagi di sini aku double job desk jadi si lomba juga. Jadi wow, capeknya luar biasa nano. Yang pertama itu bingung, soalnya belum pernah jadi sekretaris di event yang sebelumnya. Terus sempet tanya-tanya sama temen yang lain cara buat proposal kegiatan itu gimana, cara buat proposal sponsorship gimana, terus cara buat MOU-nya juga gimana. Perasaan ketika jadi seorang bendahara itu senang karena dari awal emang pengen jadi bendahara, dan karena udah ada pengalaman sebelumnya jadi nggak terlalu bingung tentang job desk dari bendahara itu seperti apa. Sebenarnya tuh awal-awal kayak beban, terus kayak beban lah, intinya kayak gak nyangka, campur aduk perasaan tuh kayak kenapa aku gitu loh, soalnya kan aku belum pernah jadi si sponsor, nggak tahu caranya nyari sponsor. Buat proposal aja pas awal-awal tuh kesusahan, setiap hari revisi, setiap hari ngulang buat lagi apa namanya, keliling nyari sponsor tuh juga susah, apalagi pas pandemi. Jadi tuh kayak orang-orang tuh lebih banyak alasan untuk tidak memberikan uang atau donasi kepada kita gitu loh. PDD itu harus punya ide buat tema-tema pamflet dan bikin video ataupun feed Instagram seperti itu. Kalau kendala pasti ada ya, di semua event itu pasti ada.
secara keseluruhan kendalanya itu banyak banget, kalau diceritain sehari nggak bakal selesai, tapi alhamdulillah acaranya sukses, lancar, dan asik banget. Kendala selama event ini banyak banget. Yang pertama itu susah cari pesertanya, yang kedua itu susah mencari anggaran dana. Kendala selama event itu cukup banyak dan di luar rencana, karena kondisi pandemi seperti sekarang, mulai dari kita yang nggak bisa sponsoran bareng, nggak bisa danusan bareng, dan kita tuh sering miskomunikasi. Kendala tuh pasti ada. Untuk aku si sponsor tuh kayak susah nyari sponsor, terus susah buat proposal, susah nyari waktu buat keliling nyari sponsor. Terus pas awal-awal tuh kayak kita mungkin kurang kompak, komunikasi kurang. Terus mungkin kalau mau ketemu secara offline tuh susah karena lagi pandemi. Kendalanya sendiri itu dari kita mungkin kurang komunikasi ya, sama untuk saya pribadi itu kurangnya fasilitas yang mendukung buat PDD dari saya sendiri. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berjuang keras dan berpartisipasi dan bekerja sama untuk event ini. Kesannya luar biasa banget, karena emang benar-benar menguras emosi, menguras tenaga, pikiran, waktu, materi, dan segalanya selama 5-6 bulan ini. Bisa banget dijadikan sebagai pelajaran, sebagai pengalaman untuk masa depan. Nah, untuk pesannya, udahlah kita nggak usah menyesali apa yang udah terjadi kemarin. Semua itu dijadikan sebagai pelajaran, sebagai kenangan, serta pengalaman untuk kegiatan selanjutnya. Dan terima kasih banget buat teman-teman panitia atas seluruh kerjasamanya, dan sampai jumpa di lain kegiatan. Kesannya itu menyenangkan, soalnya pertama itu mikir bakal pecah nggak ya acara ini, dan ternyata pas hari H itu pesertanya pecah banget dan seru-seru, dan pesertanya itu juga bisa memecahkan suasana. Terus pesannya untuk event selanjutnya semoga bisa lebih baik dari event ini. Pesan-pesan untuk event ini, alhamdulillah banget sih event ini tuh bisa berjalan lancar sampai hari H. Pas hari H tuh juga kayak alhamdulillahnya menurutku tuh kayak seru, kayak penonton juga terhibur. Pesannya tuh semoga kalau kita punya event besok kita bisa buat event lagi tuh kayak lebih terorganisir, terus lebih dipikirkan dengan matang. Segalanya, baik tema atau apapun itu dipikirkan dengan matang, dan mungkin bisa lebih baik dari event ini. Untuk adik tingkat, semangat buat IO-nya ke depan. Halo, saya Brian Zelik Suwandi, saya peserta lomba stand up comedy yang diadakan sama Arsa IO. Kesan dan pesan, awalnya saya tahu lomba ini itu dari Instagram. Saya langsung tertarik begitu saya lihat informasi lombanya itu ada Coki Anwar sebagai gestarnya. Tapi waktu itu saya masih nggak percaya kalau acara ini beneran ada atau enggak. Jadi saya memastikan dulu untuk DM Bang Coki Anwar apakah acara ini beneran trusted atau enggak, dan ternyata dijawab sama Bang Coki Anwar. Akhirnya semenjak saat itu saya langsung daftar dan langsung bikin materi, dan saya sangat tertarik mengikuti lomba ini. Acaranya itu seru dan finalnya itu juga seru, mantap jiwa. Pesan dari saya, semoga Arsa IO bisa balik modal karena pesertanya cuma 11. Enggak dong, bercanda. Semoga Arsa IO tahun depan bisa bikin acara stand up virtual lagi kayak gini, karena kalau virtual bisa diikuti sama komika seluruh Indonesia. Dan semoga Arsa IO bisa terus berkembang dalam membuat acara-acara lomba stand up comedy lagi. Terima kasih. Hai, saya Rizal Manadil dan saya peserta Lomba Stand Up Comedy Nasional yang diadain oleh Arsa IO. Kesan dan pesan saya untuk Arsa IO, ini acara memang gokil, gila, parah. Dari cara daftarnya aja mudah banget, terus panitianya ramah, dan ketika kita ikut lombanya itu deg-degannya emang kerasa sampai berhari-hari sebelum lomba, karena juri yang diadain memang juri yang berkompeten di bidangnya. Jadi pesan saya, adain lagi acara kayak gini tahun depan biar saya bisa ikut lagi, lebih banyak lagi peserta dan lebih banyak lagi hadiahnya. Terima kasih Arsa IO.